Herek, tuku tempe mbek lembar ning. Tuku apa mang mbak? Tuku apa? Hah? Herek, tuku tempe. Halo, assalamualaikum, sahib aneh. Selamat datang kembali di Majelis Tawa Kita, tempat di mana tawa dianggap sebagai ibadah ringan dan kelakuan random dijadikan sebagai bahan kajian dadakan. Mantap. Sebelumnya gimana kabarnya semua sahib-sahib aneh? Udah 2 hari kita tidak bertemu. Pingin tahu dong. Aneh pingin banget tahu kabar dari kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di tempat kalian lagi musim panas atau musim hujan ini? Kalau di tempat aneh ini tiada hari tanpa hujan. Setiap hari diturunin hujan. Siang hujan, malam hujan, panas hujan. Kok panas hujan? Hujan panas. Pokoknya hujan terus. Tapi alhamdulillah di daerah aneh ini gak terkena banjir. Di tempat kalian gimana? Apakah ada yang sedang mengalami banjir saat ini? Tapi ngemeng-ngemeng tentang banjir ini, sip-sip aneh. Aneh pernah membaca suatu artikel di mana Presiden Korea Utara yakni Kim Jong-un mengeksekusi 30 pejabat daerahnya karena gagal mengantisipasi atau mengatasi kasus banjir yang ada di negaranya. Wow! Gak bisa mengatasi banjir, langsung tembak Ih, cocok itu diterapkan di Indonesia. Jadi pemimpin tertinggi Korea Utara yakni Kim Jong-un dilaporkan mengeksekusi sekitar 30 pejabat pemerintah setelah mereka dianggap gagal menangani banjir bandang yang menewaskan ribuan orang pada Juli 2024. Stasiun televisi Korea Selatan yakni Chosun TV melaporkan bahwa pejabat-pejabat ini didakwa atas kasus korupsi dan juga melalaikan tugas mereka. Tuduhan ini muncul karena penanganan bencana dinilai sangat buruk. Jadi mereka itu nggak bisa menangani bencana. Padahal banjir itu kan ya bisa dikatakan sebagai bencana alam. Tapi karena mereka tidak bisa menangani, tetap dieksekusi. Coba di Indonesia yang korupsi dieksekusi. Yang tidak bisa melakukan tugas dengan sangat baik dieksekusi. Sebenarnya banjir besar yang melanda Provinsi Chagang pada Juli lalu menyebabkan sekitar 4.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 15.000 warga harus mengungsi dari rumah mereka. Nah, karena banyaknya korban jiwa, akhirnya diambil keputusan bahwa pejabat 30 orang ini harus dieksekusi dengan tembak mati. Informasi mengenai eksekusi tersebut pertama kali dilaporkan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan yang memantau situasi setelah menerima informasi intelijen terkait kasus itu. Coba aja hal ini diterapkan di negara kita. Jadi nggak ada yang main-main lagi tuh jadi pemerintahan yang memimpin negara kita ini, nggak ada yang main-main, korupsi dijedor. Tidak bisa melakukan tugas dengan sangat baik dijedor. Nah, jadi orang nggak akan tuh, Indonesia akan lebih bagus lagi. Nggak ada yang berani korupsi, nggak ada yang berani macam-macam. Lurus-lurus aja. Orang juga mikir-mikir lagi kalau mau jadi pejabat gitu kan. Salah-salah, hei melayang, hei. Mantap. Ya udah, siap-siap nih, sebelum kita masuk ke dalam videonya jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam Majelis Tawa Kita. Jalan-jalan ke Dubai. Udah nyampe Dubai nih. Abangnya tahu konsep pantun nggak? Jalan-jalan ke Dubai, cakep. Nggak langsung pergi ke Dubai, Bang. Dubai D-nya apa? Di foto-foto ya, Kak? Mana lihat? Bagus hasilnya. Aku juga mau dong difotoin. Halo. Itu dia salam sama orang nggak kenal. Where is orang. Musdalifah? Where? Musdalifah. Burj Khalifa, Bang. Nggak ada Musdalifah. Abang bilang Musdalifah di sana, orang nggak tahu. Saha eta Musdalifah. Burj Khalifa. Nih. Halo. Halo. Tinggi banget. Wih. Enggak, Bang, ini takut banget nih, Bang. Takut banget aneh. Kalau ente nanti dipukulin atau enggak dipergiin ke kantor polisi, ditangkap ente. Lagi videoin air mancur ya, Bang? Hah. Lagi videoin air mancur. Ya. Halo.
Air mancur. Tapi orang pada mau aja salam sama dia kayak gitu. Air mancur. Bukan. Air mancur tahu ini. Ini Om yang tinggi banget Om. Kurang ajar ya orang ini. Ya udah kelar. Jalan-jalan ke Dubai. Kayaknya ente itu lebih cocok pergi ke Prindavan, Bang. Sefrekuensi kalian di sana. Nanti dianggap artis besar ente, serius. Bahaya banget ini manusia. Takut aneh Bang ente diapa-apain nanti, Bang. Sangat meresahkan. Asik, bergegas tunaikan tanggung jawab. Widih. Ngeri juga si Blanky ini ya. Blanky tua-tua tapi masih bisa slip back, keren banget. Aneh aja yang masih muda nggak bisa slip back. Kok dia bisa ya? Gokil. Guru penjaska ini? Kamu nanya. Ternyata memang benar. Sampai kapanpun laki-laki tidak pernah dewasa. Oke. Enak. Enak. Ngapain harus malu, Bang? Hah? Ngapain harus malu? Orang semua udah tahu kok kelakuannya kayak gitu. Jadi nggak usah malu lagi lah. Kita semua kayak gitu. Cuman nggak di videoin aja. Sekali nyewa 3. Maksud ente Maulana apa? Sewa apa? Oh, itu figuran. Janda boleh ikut. Janda boleh ikut? Ikut apa ini? Hah? Buka pula ya. Skip. Geningan bayar aja. Pan kamar lagi ngomong isukan wae lamun kitu mah mal kaluar ceu di dinya. Mun lagi bebel. Oke. Bayar mah sulit. Kali 50.000 deui. Oke. Walaupun aneh nggak mengerti bahasa Sunda sebenarnya, tapi aneh paham banget video ini. Mungkin ibu yang punya rumah itu udah berkali-kali dia nggak pernah mau bayar hutang gitu kan. Oh, si penagih hutang pura-pura jadi tukang bakso. Satu kali dia mau beli bakso, diambil uangnya langsung. Bayar hutang apa? Oke, kita kembali lagi bersama Paman Gober di sini. Siapa nih ya? Apa ini Paman Gober? Coca-Cola? Ngapain diminum? Oke, Paman Gober memecahkan telur. Dia masak telur di atas Coca-Cola gimana ya sifannya ya? Oke. Ditambahin lagi Coca-Cola sama dia. Diiris-iris di sini bawang goreng. Dengan tangan Paman Gober yang masih bersih di sini tidak apa-apa. Oke, menggunakan tangan walaupun tidak dicuci. Udah jatuh jangan diambil lagi dong, Paman Gober. Hey, halo. Halo. Cuci dulu kalau udah jatuh. Cuci dulu. Oke, coba kalian bayangkan ya. Coca-Cola taruh telur, taruh timun, taruh tomat, taruh daun-daunan. Apa rasanya? Itu saus apa itu? Oke. Jadi, ini makanan yang terbuat dari Coca-Cola semuanya. Apa rasanya kira-kira ini ya? Orang makan cacingan langsung tuh. Cacingan orang. Gak usah sebanyak itu juga. Dikit aja, jangan ditumpahin semua. Oke, $1 head message in India. Paman Gober berulah kembali, kita lihat. Oke. Gak, biasanya kan orang kalau mau pijit kan pakai minyak pijit sendiri kan. Gak pakai minyak jelantah, Bang. Gak pakai minyak makan, gak pakai minyak goreng, gak. Oke. Itu fungsinya apa kira-kira tuh? Oke. Yang sedang dipijit juga sangat menikmati di sini ya. Krok. Enak, tapi enak sih kayaknya nih.
tangannya diapain? Hei, serem amat, ekstrim banget. Oke, digosok-gosok palanya, dakinya keluar semua kayaknya tuh. Bukan daki yang dipijit, yang memijit, dakinya keluar semua. Tang tutung tak tung. Oke, dengan suara kas-kas klakson dari Paman Gober di sana ya. Oke, pakai ikat kepala. Ngapain? Nek, deketin kepala ente gini tuh nggak? Ditempel pala bapaknya buat apa, Bapak? Hah? Ditempel lagi pala bapaknya. Oke, good. $1 berarti sekitar 16.000. Ada daripada 16.000 dipijit, mending beli makanan. Nasi goreng mending, bener. Mantap. Gok. Sabar. Itu yang pertama tadi gimana? Hah? Air suci Tuhan. Apa gimana itu? Minum air suci Tuhan mereka? Apa? Astagfirullahaladzim. Itu apa lagi? Itu daging apa? Hah? Oke, ketupat di sini, ketupat ya. Oke, dibuka ketupatnya. Ketupat apa itu? Ada perut-perut kayak gitu. Aduh, mungkin kalau video ini ditonton pada saat makan siang itu kan, makan siang kalian lebih berselera. Bener Soib aneh. Wow, ini kuah apa ya? Enggak, sekiranya aja nih, itu daging apa dijelaskan dulu. Kuahnya sih enak, kayak enak banget, cita rasanya kuat banget kayaknya. Kata, tapi dagingnya itu kayaknya isi perut ya. Wah, gak kuat sih aneh nontonnya. Untung aneh tinggal di Indonesia, masih wajar-wajar aja makanannya. Untung aneh gak di sana. Syahrini, oh my god. OSIS SMA Negeri 1 Langgudu temukan potongan ayat di tengah puing-puing pasca kebakaran. Oke. Al-Quran. Lihat, masih bisa diselamatkan. Baca nih. Baca artinya Runi. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Pas banget. Masya Allah. Pas banget. Itu Merinding. Merinding banget. Aneh, aneh. Kok bisa pas banget dengan kejadian itu ya? Merinding banget aneh. Apakah kalian yakin kalau ini sebuah kebetulan? Apakah yakin kalau itu tidak ada artinya? Coba. Woi, merinding banget aneh. tersisa. Al-Quran. Terus artinya juga. Artinya kan. Maksudnya artinya itu sesuai dengan apa yang sedang terjadi di tempat itu gitu loh. Kuasa Allah ini sih. Itu kalau nggak salah surat Al-Hasyr ayat kedua sih kalau nggak salah. Kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Intinya dari kejadian ini dengan potongan surah itu adalah semua yang terjadi di dunia ini, mau itu bencana, mau itu kebahagiaan, pasti ada hikmahnya. Ambillah pelajarannya gitu. Paham. Sih. Kak, tar dulu nih kayaknya harus panggil damkar deh. Panggil damkar harus ini. Itu gimana ceritanya adeknya bisa masuk ke dalam situ? Hah? Ente enak banget bilang bu, mundur. Ente kira lagi parkir mobil nih bu. Evakuasi dulu dong. Angkat dulu adiknya. Tapi masalahnya besi itu susah untuk diangkat. Di mana dia masuknya? Emang dia muat dari sela-sela besi itu? Hah? Gimana cara masuknya? Ini bingung loh. Kejadiannya begitu cepat. Kronologinya si Ade ambil uang sawer ke dalam gorong-gorong. Setelah uang sawernya diambil, dia nggak sadar kalau masuk sejauh itu dan dia takut sendiri buat dari mana dia masuknya? Gorong-gorongnya dari mana selahnya? Dari selah besi-besi ini? Apa gimana? Ayo pikirkan secara logika.
Gak usah bawa-bawa idealis, gak usah. Gimana caranya? Ayo. Mobil BB Polsek. Viral, mobil sitaan polisi dipakai jalan-jalan ke mall. Bapak saya propam di Polda Metro Jaya. Wait. What? Mobil BB Polsek. Ini BB Polseknya ada BB-nya Polsek. BB itu barang Ada bukti ya? suratnya? Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya. Surat pinjam barang oleh bukti. Bapak saya propam di Polda Metro. Dibawa-bawa sama dia, nama bapaknya. Bapak saya propam di Polda Metro. Hey! Periksa di tempat umum. Sama siapa tadi? Anak buah lu. Mobil abang bukan? Loh, iya. Bener mobil abang, platnya palsu bagus. Abang videoin saya. Iya, nggak apa-apa. Saya juga videoin abang. Nggak apa-apa. Saling video lah kalian. Nah ini kan tempat umum. Iya, itu bang. Jadi gini, kita ini intinya datang kan baik-baik nih sama abang. Ya. Kita nggak ada ngomong kasar, nggak ada ngomong apa, Betul. gitu. Ya kan? Nah kita cuma mau tanya aja ini mobil siapa, dari mana. Cuma abang tinggal jelasin aja mobilnya. Mau periksa mau apa di rumah aja bisa? Iya. Di rumah aja, jangan di sini. Gini bang. Enggak bang, saya nggak periksa Bentar, mobil. Bang. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Mobil BB Polsek. Ini. Gak, pertanyaannya gini loh. Mobil barang bukti kok bisa dibawa ke mall gitu loh. Pertanyaannya gitu kan. Bapaknya pula yang bawa katanya. Bapaknya propam. Oi! BB Polseknya ada BB-nya Polsek. Ada suratnya? Oke, ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya. Surat pinjam BB fungsinya apa? Kira-kira ini pengen tahu nih. Surat pinjam BB untuk kepentingan pribadi pergi ke mall. Apa coba gitu. Udahlah kalau orang mau ambil barang sendiri yang sudah dijadikan BB. Misalnya kita nih kecelakaan atau enggak barang kita dicuri terus dapat. Dia jadiin BB di polsek gitu kan. Kita harus bayar, kita harus tebus barang kita sendiri. Dipinjam ke mall sip aneh. Padahal setahu ada menurut pasal 44 ayat 2 KUHP, benda sitaan harus disimpan di tempat yang khusus. Artinya, barang bukti tidak boleh dipakai dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penyidik, tidak boleh dimanfaatkan oleh jaksa ataupun pihak lain. Terdapat pengecualian hanya untuk kepentingan pemeriksaan, misalnya diuji, dibawa ke lab atau ditampilkan di persidangan. Nah, kalau ini ditampilkan di mall bagaimana? Barang bukti tiba-tiba muncul di mall. Wow. Kita tunggu klarifikasinya aja. Heboh wanita tanpa busana, ludahi dan hina Al-Quran. Heboh seorang wanita tanpa busana meludahi Al-Quran. Video ini diunggah di akun X @themit_is_back. Wanita ini terlihat memakai kerudung hitam, namun dalam kondisi tanpa busana. Ini memang parah banget Sep-Sepan. Maksudnya apa tujuan dia? Tujuan dia apa? Ini sangat melecehkan ya Sep. Melecehkan kitab suci, menistakan agama juga. Tujuan dia apa? Motivasi dia melakukan hal seperti itu apa? Pengen tahu aneh. Kejiwaannya masih normal gak kira-kira ya? Kitab suci loh. Diludah-ludahin sama dia. Dipleset-plesetkan, misal dia lagi baca, kalau nggak salah ya, ini udah nonton videonya, ini dia membaca misalnya, nggak bisa nih baca dosa sip-sipannya. Kemudian, wanita itu tampak membaca ayat suci Al-Quran tersebut. Namun, wanita itu turut menyelipkan kata-kata kasar. Itu, jadi dia membaca ayat Al-Quran tapi diplesetkan ujung-ujungnya dengan kata-kata kasar, kata-kata cacian, woi. Ditipit siber, Bareskrim Polri pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Kalau kalian lihat video aslinya sih emosi kalian benar yang bilang dia harusnya nggak usah di blur sih biar orang tahu mukanya kayak gimana. Ini nggak sih? Ini dia orangnya sih. Kalian tandain aja muka dia itu, muka jahanam memang. Ini guys, viralin tuh orangnya tuh dia ya. Tapi kalau nggak salah kabar terbaru dia ini sudah ditangkap. Kalau nggak salah aneh ya. 2013. Maaf, kamu bukan tipeku. Kasih tahu. Tipenya gimana dong? Astagfirullahaladzim. 2025. Nomor WA-mu ganti ya. Oke. Kasih dia sarengan bang. Oke, kok komennya beda? Nggak kayak pangeran surga? Oke, abang ini bertanya-tanya ya, kok komenannya nggak kayak pangeran surga? Sesuai nama aja bang. Emang namanya siapa? Pangeran neraka. Oke, satunya pangeran surga, satunya pangeran neraka. Coba kita lihat yang pangeran surga dulu ya. Boleh. Oke, ini pangeran surga 2015. Maaf, kamu bukan tipeku. Oke.
2025 nomor WA-mu ganti. Aish, elah. Ya memang pangeran surga sama pangeran neraka sangat berbanding terbalik. Yang ini surga, ini neraka ya, beda sekali Sep-Sepan. Maaf kepencet mas. Gak berani buka deh kalau ini. Oh komentarnya kayak gini. Ria Ricis centang biru. Aku gak lihat apa-apa kok. Oh yang diharapkan sama pangeran neraka di komen sama cewek-cewek seperti ini. Sadar diri sih mending. Mana ada? Tengok nih, jari dia kan 3, 4, 5. Ini Kok ada tambah 1 itu jarinya? 5 kan? Mana ada jari orang 6? kaki Yato. Mana Ada tambahan 1. Disebut kekurangan tapi kelebihan tapi disebut kelebihan juga kekurangan. Potong aja gak sih bang? Ih, sama lah bang. Ih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Oh, banyak orang-orang yang mengalami hal seperti ini memang Sep-Sepan. Ini kelainan apa namanya? Anda nggak tahu. Grup kasidah dalam peresmian gedung gereja baru. Wow. Disuruh toleransi, bukan kolaborasi. Iva Al-Malik, itu dia. Pasti banyak orang yang berpikir seperti itu kan. Disuruh toleransi, bukan kolaborasi. Toleransi gak gitu-gitu amat juga. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi sepertinya ini sudah hal yang lumrah gitu Sep-Sepannya. Kan kita melihat seperti ini adem gitu kan. Toleransi seindah ini tentunya cuma ada di Indonesia Timur itu. Apalagi kalau hal ini di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur itu tingkat toleransinya itu tinggi-tinggi semua. Apalagi di bagian-bagian Ambon, bagian-bagian Ternate, Maluku Timur gitu ya. Yang ya memang hal-hal seperti ini sudah wajar di sana. Muslim dan juga non-muslim atau enggak muslim, Kristen dan lain-lain saling gotong royong menuju dengan satu tujuan, yaitu tujuan yang baik gitu loh. Ya enggak sih? Alhamdulillah dapat job. Ntar peresmian masjid yang datang paduan suara gereja. Ya memang seperti itulah, nggak apa-apa. Tapi ya toleransi lah. Ini yang punya ide siapa? Nggak tahu. Yang nggak tahu dari sononya. What? Agama mulai collab. Ya banyak banget orang yang kaget di sini ya. Main-main ke Indonesia Timur makanya. Habis ini, habis duit. Mari kita borong. Wah, Jadilah lebih pintar dari aku. Oke. Pesulap merah tapi tidak merah di sini. Jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Cakep. Apa? Begitu sulit. Itan Lebata. Holy Balai. Holy Balai. Kamu nanya. Oi, Tanya. si Cepmek. Kamu nanya rambut model apa? Rambut aku model Cepmek ya. Sebagai pekar ya. Yang kadang-kadang ente ya. Tenangkan diriku. Tanpa disadari Sep-Sepannya mereka itu sangat viral pada tahun 2020 dan itu sudah 5 tahun yang lalu. Kenapa 5 tahun sudah berlalu tapi kok kita masih terjebak di tempat itu saja ya? Kayak gak bisa move on gitu dan berlalunya cepat sekali 5 tahun kok. Kayak gak nyangka gitu. Kok bukannya baru kemarin ya itu ya? Ini siapa namanya ya? Lupa. Si Bonge ya? Betul. Oh! Oh. Wah, beliau ini enak sekali kalau pakai obat ya. Mata beliau memiliki fitur zoom manual. Loh, bisa zoom kayak gitu matanya. Sangat merosakan. Kalau mandi lama banget sih. Kasih tahu bang.
Kenapa bang? Kenapa tiba-tiba kok bisa kayak gitu bang? Tiba-tiba jadi Obito abangnya. Gimana tadi? Oke. Oh, abang itu sedang mencari cara untuk bikin Obito ya. Lagian kok bisa sedetail ini ya? Gimana caranya dia bikin kayak gitu? Tanya saya. Pov, punya kamar kos sempit tapi jadi base camp. Apa nih? La ilaha illallah. Mungkin karena sempit jadi abangnya bingung mau sholat di mana. Sedangkan ada temannya di depan, dia lagi tidur. Oke, nggak apa-apa bang. Yang penting kita khusyuk gitu kan. Niat hamba hanya beribadah ya Allah, bener. Nggak apa-apa bang beribadah gitu ya. Mantap seluruh. Mantap seluruh. Lagian kok bisa gaya kayak gitu dia tidurnya ya. Santai banget lagi. Sabar sob-sobannya. Ini kenapa udah disolatin tapi kenapa belum dikafanin? Dikafanin dulu lah baru disolatin. Itu Buddha tidur ke... Gimana maksudnya? Itu Buddha tidur. Aneh nggak connect. Buddha tidur? Oh ini yang dimaksud. Aneh nggak berani ketikut kalau ini. Budaya lan pariwisata pastine Kabupaten Jember iki makin maju. Herek tuku tempe mbek lembar ning. Tuku apa mang mbak? Tuku apa? Hah? Mayangan wis wayahe Jember membanggakan. Budaya lan Kok malah ngajak satu Jember buat beli apa tadi mbak? Tuku tempe mbak, tuku tempe. Coba ulang sekali lagi. makin maju. Herek tuku tempe. Wah, ini bahaya banget ini ya. Ini bahaya banget. Salah bicara di depan orang rame. Dia lagi mau orasi apa-apa gitu ya. Malah ngomong kayak gitu. Ini kejadian ini hampir sama pada saat yang diceramah Ustadz siapa namanya? Ustadz Maulana itu. Itu hampir sama itu. A few minutes later. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol Hampir sama itu konsepnya ya. Oke lah segini aja.